Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kabar kami baik Bu. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman pagi hari ini? Semangat pagi Bu. Pagi. Selamat pagi Bu. Pertemuan matematika pada pagi hari ini kita akan membahas tentang fungsi komposisi dan inverse. Perkenalkan dengan saya Zanubah Khoturnadia Kusuma Bangsa dengan NIM 126. Materi yang akan kita bahas yaitu komposisi fungsi dengan 4 poin. Poin yang pertama mengenai sifat-sifat inverse. Poin yang kedua, langkah-langkah. Yang ketiga, mencari inverse fungsi jika diketahui komposisi fungsi. Dan poin yang keempat, latihan soal dan pembahasan. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berkonsentrasi. Ubah pola pikir kalian bahwa matematika itu sulit, menjadi matematika itu mudah. Maka selalu hembuskan dan marilah kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Masuk poin yang pertama, yaitu sifat-sifat. Inverse fungsi memiliki beberapa sifat-sifat. Di antaranya, fungsi f(x) sama dengan ax plus b. Sama halnya f inverse x sama dengan x min b per a. F(x) sama dengan ax plus b per cx plus d sama dengan f inverse x sama dengan min dx plus b per cx min a. Dari masing-masing sifat inverse memiliki beberapa. Untuk lebih cepat memahami dari sifat-sifat fungsi, itu ada 4. Yang pertama, penjumlahan dengan f plus gx sama dengan fungsi fx ditambah fungsi gx. Untuk pengurangan f min gx sama dengan fungsi fx dikurangi fungsi gx. Untuk perkalian f kali gx sama dengan fungsi fx dikali fungsi gx. Untuk sifat pembagian f per gx sama dengan fungsi fx dibagi g fungsi gx. Kita ambil contoh. Jika fx sama dengan x kuadrat min 1 dan fungsi gx sama dengan x plus 1, maka jika perjumlahan f plus gx sama dengan x kuadrat min 1 ditambah dengan f plus 1 menghasilkan x kuadrat plus 1 plus x. Untuk pengurangan f min gx sama dengan x kuadrat min 1 dikurangi x plus 1 menghasilkan x kuadrat min 1 min x min 1 dengan hasil akhir x kuadrat min x min 2. Begitupun seterusnya. Agar lebih mudah, marilah kita masuk ke poin kedua, yaitu langkah-langkah penyelesaian. Rumus praktik inverse yaitu dengan 2 cara. Cara yang pertama, tentukan f bundaran gx terdahulu. Yang pertama, misalkan fungsi sama dengan y. Kemudian, tentukan x sama dengan fungsi y. Dan yang terakhir, ganti variabel x fungsi dengan y sama dengan x. Untuk cara yang kedua, yaitu dengan sifat inverse komposisi. Dengan tahapan, tentukan nilai inverse dari masing-masing fungsi dan selanjutnya masukkan nilai dari masing-masing fungsi. Rumus cepat menentukan inverse fungsi. Yang pertama,
Jika diketahui fx sama dengan ax plus b per cx tambah d, x tidak sama dengan min d per c. Maka inverse dari fx adalah f inverse x sama dengan min dx plus b per cx min a. X tidak sama dengan a per b. Agar kalian lebih mudah memahami, yaitu kita dengan trik inverse, dengan tinggal memindahkan A ke bawah, D ke atas, dan menjadikan negatif. Contoh soal fungsi fx sama dengan 2x plus 5 per 3x plus 4, maka inverse-nya f inverse x sama dengan min 4x ditambah 5 per 3x min 2. Selanjutnya, poin yang ketiga, mencari inverse fungsi jika diketahui fungsi komposisi. Oke, halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Ricky Randy. Di video ini saya akan kasih satu tips ya, atau konsep buat kalian menghitung cepat inverse fungsi, terutama yang bentuknya pecahan seperti ini. Tapi tetap ya, konsep itu lebih utama daripada kalian menghafal rumus. Rumus ini nanti saya akan turunkan, tapi ini hanya berlaku untuk tipe yang seperti ini ya, hanya tipe yang pecahan seperti ini, oke? Jadi hati-hati, ini tidak berlaku untuk semua jenis pecahan, hanya pecahan yang fungsi linear seperti ini. Oke, gimana rumusnya? Nah, yang pertama kan kita tahu bahwa pecahan bentuknya seperti ini secara umum ya, ax tambah b dibagi cx tambah d. Nah, fx itu sebenarnya adalah y. Inverse konsepnya adalah mencari x sama dengan ya, kita balik. Gimana caranya? Kali silang aja. Jadi c xy ditambah dy sama dengan ax tambah b ya. Yang x saya kelompokkan ke dalam satu bagian, misalnya ke sebelah kanan ya, jadinya dy dikurang b sama dengan ax dikurang cxy. Nah, x-nya saya keluarin, tinggal A dikurang CY. Ini DY dikurang B. Nah, dapat nih, x-nya sama dengan DY dikurang B dibagi A dikurang CY. Oke. Jelas ya ini ya. Nah, inilah rumus inverse-nya. Ya, jadi F inverse X ya sama dengan X-nya ini berubah jadi F inverse. Semua yang Y ini saya rubah jadi X. Ya, itu konsepnya inverse ya. DX dikurang B dibagi minus CX. Ya, ini saya pindah ruas ya. Ditambah A. Oke. Ini adalah rumus inverse dari pecahan. Ya, pecahan ini inverse-nya adalah seperti ini. Oke. Jadi A sama D-nya kalian tukar posisi, ya kan? Lalu B sama C-nya kalian kasih minus. Nah, soal yang tadi itu kan 3x min 4 dibagi 2x min 1 ya. Jadi fx-nya 3x min 4 dibagi dengan 2x tambah 1. Oke. A-nya berapa? Ini harus tahu. A itu di depan x ya. Lalu B kalian berapa? B-nya adalah min 4 ya di soal ini. Lalu C-nya adalah 2, koefisien X ya, dan D-nya adalah 1. Nah, dengan cepat F inverse-nya, berarti kan tadi saya udah bilang ya, tukeran antara A sama D. Jadinya X di sininya 4. Di sini 3. Nah, berikutnya B sama C-nya dikasih minus ya. Nah, ini dikasih minus. Nah, udah selesai begini. Jadi kalau ada soal lain, misalkan Fx-nya sama dengan 4 kurang 2x dibagi 1 kurang 3x ya. Nah, ini jangan kebalik ya. Kalau soal kayak begini jangan bingung, jangan kebolak-balik. A itu tetap koefisiennya x yang di atas ya. Jadi A kalian itu min 2, B kalian itu 4 ya. Lalu C-nya adalah min 3, D-nya adalah 1. Maka inverse-nya ya, inverse-nya dengan cepat
A sama D kita tukar ya. Jadinya min 3X yang bawahnya D ya. D-nya sama A ditukar jadi X sama minus 2. Ya, ini saya tukar posisinya sama seperti yang ini. Ya, jadi ini bentuknya itu kalau saya tulis ulang min 2X tambah 4 dibagi min 3X tambah 1 gitu ya. Saya tulis sesuai sama tipe pertama yang ini ya. Nah, kalau udah kan tukeran ya. 1 sama min 2, lalu ini dikasih minus min 4 ya, min 4 dan 3X. Oke, ini dapat inverse-nya. Jadi konsepnya adalah sebenarnya yang lebih penting ini, kalian mengubah bentuk Y sama dengan menjadi X sama dengan ya. Jelas ya ini ya. Jadi hanya bentuk yang linear seperti ini yang bisa dikerjakan dengan rumus ini. Kalau bentuknya udah kuadrat, misalkanlah ada X kuadrat min X tambah 2 dibagi 3X kuadrat min 1. Nah, ini nggak bisa pakai rumus yang tadi. Harus turunin lagi rumus baru. Makanya kan lebih baik kalian ngerti tetap konsep dasarnya menentukan inverse ya, menentukan X sama dengan, daripada setiap bentuk soal kalian hafalin ya. Jadi membantu kalau memang waktunya mepet, tapi kalau memang bentuk soalnya beda-beda dan banyak, itu membuang waktu juga ya. Kalian bisa lupa, bisa salah menentukan inverse. Oke, ini dicoba ya. Kalau ada yang udah bisa komen, nanti saya akan bahas di video berikutnya. Thank you semuanya, sampai ketemu di video berikutnya. Bimba Smart. Perhatikan contoh kedua. Tentukan fungsi inverse dari fx sama dengan 3x min 5. Sehingga dari sini kita peroleh Y sama dengan 3x min 5. Jadi diperoleh 3x sama dengan Y plus 5. Jadi diperoleh X sama dengan Y plus 5 per 3. Sehingga F inverse X sama dengan X plus 5 per 3. Selanjutnya, tentukan fungsi inverse dari fx sama dengan x min 1 dibagi x plus 1. Jadi dari sini diperoleh Y sama dengan X min 1 per X plus 1. Jadi dari sini kita kali silang, kita peroleh Y dikali X plus 1 sama dengan X min 1. Jadi diperoleh YX tambah Y sama dengan X min 1. Jadi diperoleh Y plus 1 sama dengan X min XY. Sehingga dari sini diperoleh X kita keluarkan 1 kurang Y per Y plus 1. Jadi diperoleh X sama dengan Y plus 1 per 1 kurang Y. Jadi dari sini diperoleh F inverse X sama dengan X plus 1 per 1 kurang X. Selanjutnya, tentukan fungsi inverse dari fx sama dengan x pangkat 3 min 2. Jadi dari sini, Y sama dengan x pangkat 3
min 2, sehingga diperoleh X pangkat 3 sama dengan Y plus 2, sehingga diperoleh X sama dengan akar 3 dari Y plus 2. Dari sini kita peroleh F inverse X sama dengan akar 3 dari X plus 2. Pertanyaan mengenai materi teman-teman. Kalau di kehidupan sehari-hari, bagaimana penerapan inverse itu, Bu? Baik, terima kasih untuk pertanyaan Antifatika Rahma. Selanjutnya silahkan diperhatikan dari video yang akan saya tampilkan. Kalian bisa menyampaikan kesimpulan dari apa yang saya jelaskan pada pagi hari ini. Saya Bu, menurut saya kesimpulan pada materi yang Ibu telah sampaikan yaitu fungsi atau pemetaan termasuk ke dalam relasi. Karena di dalam satu fungsi dari sebuah A ke himpunan B terdapat relasi khusus yang memasangkan tiap-tiap anggota yang ada pada himpunan A dengan tiap-tiap anggota pada himpunan B. Agar bisa menyelesaikan soal-soal mengenai fungsi komposisi dan inverse, tentu kita harus memahami dengan baik konsep ataupun prinsip dasar dari fungsi komposisi dan fungsi inverse. Apa yang dikatakan oleh Nurul Kusnil, terima kasih untuk penjelasannya. Jika ada pertanyaan lagi, mari kita bahas di WhatsApp ataupun pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 날 스치는 그대의 옅은 그 목소리 내 이름을 한 번만 더 불러주세요 알아버린 너의 나를 멈춰서 있지만 그대 향해 한 걸음씩